Oke, organ pelengkap berikutnya yaitu gigi. Gigi manusia itu terdiri dari dua, gigi sementara atau gigi susu dan gigi permanen. Gigi susu itu muncul pada umur 6-24 bulan, sedangkan gigi permanen itu muncul biasanya pada umur 6-12 tahun. Jumlahnya kalau gigi susu itu 20 biasanya. Kemudian gigi permanen itu bisa berjumlah 32 gigi. Gigi diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan fungsinya, yaitu gigi seri atau nama lainnya incisivus, di mana fungsinya adalah memotong-motong makanan. Kemudian ada gigi taring atau canina, fungsinya merobek-robek makanan. Oke. Yang ketiga itu ada premolar dan molar. Premolar dan molar ini adalah gigi geraham yang berfungsi untuk menggiling dan menghancurkan makanan. Fungsi dari gigi itu sendiri adalah untuk membantu proses mengunyah. Ini kelompok gigi sementara dan gigi tetap. Kalau gigi sementara itu biasanya berjumlah 20 gigi yang terdiri dari 4 gigi seri, 2 gigi taring, dan 4 gigi geraham atau gigi molar. Sedangkan gigi tetap itu biasanya jumlahnya 32 gigi atau kurang, di mana tiap rahang itu terdapat 4 gigi seri, 2 gigi taring, 4 gigi geraham depan atau premolar, dan 6 gigi geraham belakang atau molar. Oke, kita masuk ke organ atau saluran pencernaan berikutnya setelah mulut atau rongga mulut, yaitu faring. Faring ini dikenal juga dengan nama kerongkongan. Ya, kerongkongan yang dimana faring ini adalah organ yang digunakan oleh dua sistem organ, yaitu sistem pencernaan dan sistem pernafasan. Pada umumnya, faring itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada faring nasal atau nasofaring, yaitu faring yang berhubungan dengan rongga hidung. Kemudian ada faring oral atau faring yang berhubungan dengan mulut atau orofaring, serta faring yang berhubungan dengan rongga paru-paru, namanya laryngofaring. Fungsi utama dari faring ini adalah sebagai alat saluran pencernaan yang membawa makanan dari rongga mulut menuju ke esofagus. Kemudian faring ini juga berfungsi untuk produksi suara. Kemudian saluran pencernaan berikutnya yaitu esofagus. Esofagus itu adalah saluran berotot yang berbentuk lurus yang terletak di antara faring dan lambung, di mana pada esofagus ini terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan peristaltik primer dan peristaltik sekunder. Gerakan peristaltik primer itu terjadi pada satu kali proses gerakan peristaltik, dan biasanya gerakan peristaltik sekunder itu terjadi apabila kita memakan makanan yang bersifat lengket seperti selai kacang, di mana proses bolus atau bola-bola makanan melewati esofagus ini terjadi lebih kurang 6-10 detik. Esofagus itu berfungsi untuk menghasilkan mukus atau cairan untuk melindungi esofagus dari makanan yang bersifat asam dan tajam, serta melindungi esofagus apabila terjadi reflux dari asam lambung. Oke, kita masuk ke proses menelan
atau nama lainnya itu deglutisi. Ada beberapa proses menelan, ada beberapa fase, yaitu fase bukal, fase faring, dan fase esofagus. Kita masuk ke proses yang pertama, itu adalah fase bukal. Fase bukal ini terjadi secara sadar, di mana prosesnya itu adalah lidah menekan langit-langit atau palatum, sehingga makanan itu tidak masuk lagi ke dalam mulut. Kemudian masuk ke fase yang kedua, yaitu fase faring. Fase faring ini terjadi secara tidak sadar. Makanan yang kita makan tadi itu masuk ke dalam faring dengan cara uvula terangkat, kemudian menekan bagian belakang tenggorokan, serta menutup saluran hidung dari faring atau nasofaring, sehingga makanan tidak masuk ke dalam rongga hidung. Masuk ke fase yang ketiga, yaitu fase esofagus. Fase esofagus ini terjadi juga secara tidak sadar, terjadi di dalam esofagus, di mana prosesnya itu adalah laring terangkat serta pita suara tertutup rapat. Nah, apabila laring ini dan pita suara ini tertutup rapat, maka makanan itu tidak akan masuk ke dalam trakea. Trakea ini adalah saluran pernafasan, tempat lalunya udara dari faring ke trakea. Kemudian otot-otot faring ini akan berkontraksi sehingga bolus makanan akan masuk ke dalam esofagus. Di dalam esofagus itu akan terjadi gerakan peristaltik primer dan gerakan peristaltik sekunder yang terjadi sekitar 6-10 detik. Kemudian bolus makanan itu akan masuk ke dalam lambung. Baik, organ pencernaan berikutnya yaitu lambung. Lambung adalah organ pencernaan berbentuk huruf J yang terletak di bagian daerah epigastrik. Di sebelah kiri daerah hipokondria, atau terletak pada bagian superior kiri rongga abdomen di bawah diafragma, di mana lambung ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian fundus, korpus, dan antrum. Fundus itu terletak di bagian atas, korpus di bagian tengah, dan antrum di bagian bawah. Kita lihat anatomi dari lambung. Lambung itu terdiri dari beberapa bagian tadi ya, ada bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Bagian atas itu adalah bagian fundus. Kemudian bagian fundus ini bagian yang menonjol ke sisi kiri dekat dengan mulut esofagus. Ini bagian fundus. Kemudian ada bagian badan lambung. Bagian badan lambung ini terletak di bawah fundus. Dia membentuk 2/3 dari bagian lambung. Kemudian ada bagian pilorus. Bagian pilorus ini menyempit di ujung bawah lambung dan membuka ke arah duodenum, di mana di sini ada katup yang dinamakan sphincter pilorus, tempat lewatnya makanan
yang bercampur dengan asam lambung yang disebut dengan chymus masuk ke dalam duodenum. Kemudian kalau kita lihat histologi dari dinding lambung ini terdiri dari 3 lapisan jaringan dasar yang terdiri dari mukosa, kemudian ada submukosa, dan jaringan muskularis. Muskularis eksterna itu terdapat pada bagian fundus dan bagian bodi dari lambung, di mana pada bagian muskularis ini mengandung lapisan otot. Kemudian bagian mukosa ini membentuk lipatan-lipatan yang disebut dengan ruga, ya, di mana ruga ini menonjol yang memungkinkan terjadinya peregangan pada dinding lambung. Kemudian fungsi dari lambung itu sendiri adalah tempat penyimpanan makanan sebelum makanan itu disalurkan ke dalam usus halus. Kapasitas lambung normal memungkinkan adanya interval waktu yang panjang antara saat makan dengan kemampuan menyimpan makanan dalam jumlah besar. Oke, fungsi dari lambung itu sendiri adalah menyimpan makanan sebelum makanan itu masuk atau disalurkan ke dalam usus halus, di mana volume lambung ini dalam keadaan kosong itu bisa 1 sampai 1,5 liter. Kemudian volume lambung dalam keadaan mengembang atau terisi makanan itu volumenya bisa sampai 2 sampai 3 liter. Fungsi yang kedua adalah mengeluarkan asam lambung. Kemudian mengeluarkan enzim-enzim pencernaan, memproduksi chymus, kemudian produksi chymus ini chymus adalah fungsi dari lambung yang pertama adalah menyimpan makanan sebelum makanan itu disalurkan ke dalam usus halus, di mana volume dari lambung dalam keadaan kosong itu sekitar 1,5 liter, sedangkan kalau lambung itu terisi penuh, itu kapasitasnya bisa 2 sampai 3 liter. Kemudian fungsi yang kedua yaitu produksi chymus. Chymus itu adalah campuran antara bolus atau bola-bola makanan tadi dengan asam lambung. Kemudian fungsi yang ketiga itu adalah digesti atau pencernaan protein, di mana di lambung ini sudah dimulai pencernaan protein, di mana lambung mensekresikan tripsin dan asam klorida. Kemudian fungsi yang keempat yaitu memproduksi mukus, di mana mukus yang dihasilkan ini bisa membentuk barier atau lapisan setebal lebih kurang 1 mm, di mana mukus ini fungsinya adalah melindungi lambung itu sendiri dari sekresi atau tingginya asam lambung atau HCl yang dihasilkan oleh lambung. Kemudian lambung itu juga berfungsi untuk produksi faktor intrinsik seperti menghasilkan glikoprotein. Glikoprotein ini dihasilkan atau disekresikan oleh sel parietal lambung. Kemudian vitamin B12. Vitamin B12 ini didapatkan dari makanan yang dicerna di lambung. Oke, baik.
Itu adalah beberapa penjelasan sistem pencernaan bagian 1. Dan sekarang silakan kerjakan tugas berikut. Ada 4 tugas, silahkan dikerjakan. Oke, kemudian dikumpulkan pada aplikasi atau sistem e-learning. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.